Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbuna Rabbul Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan dilapangkan yasrah lalu sadrahu lil Islam, dilapangkan Allah dada kita untuk mengalirkan energi-energi pemahaman keislaman yang benar ke dalam hati kita sampai ke relung-relung qalbu kita, dan mudah-mudahan dibantu Allah kita untuk mentaatinya, mudah kita mentaatinya, sehingga nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, kembali dalam keadaan dimuliakan, dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, adik-adik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas keutamaan dan keagungan kalimat la ilaha illallah serta rahasia-rahasia kalimat ini. Kalimat ini adalah salah satu rukun iman, rukun Islam yang pertama. Mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan membahas keutamaan kalimat la ilaha illallah. Salah satu buku yang membahas keutamaan kalimat ini yang agak rinci adalah seperti buku Syarah Kitab Tanqihul Qaul Subabul Hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banting. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini artinya secara bahasa adalah secara sederhana tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kalau kalimat ini sering kita ucapkan ketika masuk ke dalam rumah, misalnya dalam hadis Sahih Bukhari disebut, siapa yang membiasakan mengucap kalimat ini ketika memasuki rumah, maka dia akan terjauh, tertolak dari kekafiran. Karena lawan dari kalimat la ilaha illallah adalah kafir. Karena la ilaha illallah ini meniadakan Tuhan selain Allah. Kalau kita mau disebut orang beriman, maka yang pertama kali syaratnya kita harus mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang serius, hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar berikrar akan ketuhanan Allah. Ya. Itu yang pertama. Banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, bahkan dikatakan juga, kata beliau, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ini dengan khusyuk, dia ucapkan
bahkan bisa menggugurkan 4.000 dosa besar. Tapi betul-betul khusyuk. Memang biasanya hadis seperti ini adalah hadis-hadisnya lemah, tetapi untuk fadilah amal biasanya ulama membolehkan. Tapi sebenarnya memang kalimat la ilaha illallah ini apabila kita membacanya benar-benar sungguh-sungguh, ya, dengan ma'rifat yang sempurna, dengan hadir hati yang serius, maka benar-benar la ilaha illallah itu bisa membinasakan. Kalau pemahamannya, jangankan membinasakan 4.000 dosa besar, langit dan bumi pun binasa dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena arti kalimat la ilaha illallah itu, arti tertingginya adalah la maujud illallah. Tidak ada yang maujud, yang ada kecuali Allah. Kenapa itu arti tertinggi? Karena seluruh makhluk ini dikatakan ulama sufi adalah seolah-olah atau seperti bayangan. Coba lihat bayangan tangan saya. Ada bayangannya? Ada. Bayangannya ada, kelihatan kan? Tapi nggak ada. Coba pegang bayangan, bisa? Coba sentuh, bisa? Dia ada tapi seperti nggak ada. Dia seperti ada tapi sebenarnya ya nggak ada. Dipegang nggak bisa, dia apa-apa nggak bisa. Itulah bayangan. Maka adanya manusia, adanya alam semesta, adanya benda-benda yang surah berbentuk ini, itu disebabkan adanya zat Allah. Kullu syai'in halik, dan semua yang berbentuk ini nanti hakikatnya ini adalah binasa, nggak ada. Ya. Maka nanti semuanya dibinasakan Allah, semua yang berbentuk ini akan binasa, lebur menjadi debu. Semua benda yang berbentuk, kipas angin kiamat jadi debu, AC jadi debu, ya, bola-bola lampu, masjid, batu-batu, mobil-mobil itu remuk menjadi debu, hancur binasa, kembali ke ruang kosong. Yang kekal hanya zatnya, wajahnya yang tak berbentuk, tak ada rupa dan warnanya, tapi bisa dipandang pakai mata hati kita, bisa dirasakan keberadaannya. Pada saat itulah nanti Allah akan mengatakan, ya, jika semuanya hancur binasa lebur jadi debu, maka berfirmanlah Allah dengan kesendiriannya, dengan zatnya, mana Tuhan selain diriku? Hancur. Ini luar biasanya kalimat ini. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang beliau kutip dikatakan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika ia tidak mempunyai satu dosa besar, kan la ilaha illallah itu dibaca dengan serius bisa menghapuskan dosa besar. Jadi kalau dia tidak mempunyai dosa besar, bagaimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, bisa mengampuni dosa keluarganya dan tetangganya. Waduh, enaknya bertetangga sama orang yang rajin mengucap kalimat la ilaha illallah, kan? Kalau udah rajin dizikirkan, tetangga kita pun ikut dapat bagian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ini ada ulama yang mengatakan nada la ilaha illallah seperti itu nada cicit Rasul Zainal Abidin ketika dia memuji Allah di depan Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dikatakan Nabi SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, maka nanti dia akan hadir di hari kiamat dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Itu menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah
itu punya energi cahaya yang sangat besar. Hanya dengan modal 100 kali kita baca sehari semalam, dia sudah mampu memberikan energi seperti bulan purnama. Berarti terang kali cahayanya. Tidak semua kalimat tasbih yang seperti itu. Nah, la ilaha illallah ternyata punya energi cahaya sampai sebesar itu. Maka wajar juga kalau dalam hadis lain Nabi mengatakan afdhalul dzikri fa'lam afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik seabdul zikir adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menciptakan manusia kecuali Allah, tiada yang menciptakan oksigen yang kita hirup kecuali Allah, tiada yang menciptakan jantung kita kecuali Allah, tiada yang menciptakan ginjal kita kecuali Allah, tiada yang menciptakan bola mata retina mata kita kecuali Allah. Dahlan Iskan dia mencoba dialog dengan seorang dokter, ya. Ternyata pembuluh darah kita ini kan itu 1 meter, kalau itu diganti 1 meter itu biayanya sampai ratusan juta. Dan pembuluh darah kita ini jumlahnya bisa sampai ratusan meter di seluruh tubuh. Kalau dirupiahkan harganya bisa ratusan triliun. Itu hanya pembuluh darah. Jadi kalau operasi kita ganti pembuluh darah itu ratusan juta bayarnya. Ya. Dan kalau dihitung jumlahnya operasi itu nggak kebayang, itu ratusan triliun. Nggak cukup gaji kita sampai mati kebayang. Itu baru pembuluh darah. Ya. Siapa yang menciptakannya? Kecuali Allah. Nggak ada. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka la ilaha illallah itu zikir paling afdal karena dia meniadakan ketergantungan keyakinan kita kepada kekuasaan apapun kecuali Allah. Ya hancur semuanya, nggak ada yang Allah, cuma Allah. Kan dalam hadis ini disebut kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah ini dengan langit dan bumi, niscaya kalimat la ilaha illallah masih lebih berat timbangannya. Maka orang yang paling lama nanti masuk surga adalah orang yang paling banyak dosa besarnya, tetapi dia pernah mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas walaupun 1 kali, walaupun dia mengucapnya waktu nikah saja. Kalau tak nikah tak ada ucapnya kan? Sultan Qadim ucap salat baru salat ya. Ngumpet-ngumpetlah dia keluar dari neraka. Tinggal dia sendirian yang belum masuk surga. Lalu ditanya Allah, gimana hambaku udah kapok? Aduh ya Allah, udah lama kali masuk neraka ini, sakitnya minta ampun. Adanya lagi tempatku di surga ya Allah. Jangan-jangan dah penuh gak kebagian lagi aku. Apa kata Allah? Dibukakan Allah pintu surga itu, maka dia pandang surga itu, pingin sekali dia masuk. Lalu Allah katakan, masuklah bagimu surga seluas langit dan bumi. Hanya dengan modal sekali mengucap la ilaha illallah dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka kata Nabi dalam hadis sahih lain, man awakhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mamata la yusyrik billah dakhalal jannah. Saya mencoba memahami ini lapas ini kok beda-beda hadis sahih ini lapasnya. Jadi ketika kita pahami, Bapak Ibu adik-adik, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Dengan ikhlas. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kana zani, wa in kana sarik?" Bagaimana kalau dia mencuri, merampok, berzina, buat dosa besar? Apakah dia akan masuk surga? Ya, masuk surga. Boleh gak aku sebar berita ini ke sahabat? Jangan dulu.
Orang salah paham. Ya. Tapi ini masuk surga. Pokoknya selalu ucap sekali aja dengan ikhlas masuk surga. Tapi kapan masuk surganya? Ada seperti tadi kan, ada yang ribuan tahun tuh direndam neraka karena banyak dosanya. Tapi masih bisa masuk surga. Karena dia punya kuncinya, la ilaha illallah itu. Ada hadis sahih lagi mengatakan, man awakhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mau meninggal dia la ilaha illallah. Hadis. Adik-adik, kalau ada waktu, setiap orang sebelum mau coba perhatikan dengan benar. Ada penelitian seorang dokter, dia perhatikan pasien mau meninggal. Ternyata dari 100 orang hanya ada beberapa orang saja yang bisa mengucap la ilaha illallah. Mayoritas umat Islam gak bisa mengucap la ilaha illallah waktu meninggalnya. Kok bisa begitu? Kalau dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah, tidak ringan lisannya mengucap la ilaha illallah, itu pertanda dia masih banyak dosa besarnya yang belum diampuni Allah. Sholatnya masih tertinggal, puasanya ada yang bolong. Hati-hati. Jadi waktu mengucap itu gak sanggup lisannya. Tapi kalau dia sanggup mengucap la ilaha illallah dengan mudah, itu pertanda dia orang beriman. Kalau dia meninggal dunia, kemungkinan besar dia tidak akan mampir di neraka lagi. Kenapa? Karena dia amal solehnya banyak, gak mampir. Tapi ada orang mata la yusyrik billah. Ada orang yang mati tapi dia tidak mensekutukan sesuatu selain Allah. Gak bisa mengucap la ilaha illallah, tapi dia gak mensekutukan. Datang setan, aku Tuhanmu, dia gak mau ngaku setan Tuhannya. Tapi dia gak bisa mengucap la ilaha illallah. Cuma dia mati tetap tidak mensekutukan sesuatu selain Allah, masuk surga juga. Ini ciri orang yang dosa besarnya masih ada. Inilah yang mampir di neraka nanti. Kalau kita pahami ya, maka lapas hadis itu beda-beda. Bisa jadi seperti itu. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang beriman yang punya dosa besar meninggal belum sempat bertobat, belum diampuni Allah dosanya, maka dia akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Kecuali ada amalan sholawatnya banyak, lalu diberikan syafaat oleh Nabi, dan syafaat Nabi lebih berat timbangannya dari dosa besarnya, masih bisa masuk surga, gak mampir neraka. Ya. Tapi kalau tidak, masuk neraka dulu. Nanti tergantung Allah Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam hadis lain disebut la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu bentengku, barang siapa masuk ke dalam la ilaha illallah amanlah dia dari azabku. Wah. Ini jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya hati yang khusyuk, ketika kita ditimpa masalah, ditimpa kesedihan, ditimpa sesuatu yang sangat menyakitkan hati perasaan kita, begitu kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita resapi, masuk kita ke dalam, lebur kita ke dalam kenikmatan la ilaha illallah itu. Semua kegelisahan, sakit hati, ajab-ajab rasa itu hilang seketika dari hati kita. Siapa yang masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah, aman dia dari seluruh ajab Allah Ta'ala. Hilang stresnya. Maka orang beriman itu gak ada orang beriman yang putus asa, bunuh diri, gak ada. Dia kalau stres dizikirkannya dia la ilaha illallah,
Gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Masalah ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Engkau ya Allah. Lebur dia menikmati kalimat la ilaha illallah. Masuk dia ke dalam benteng kalimat la ilaha illallah. Aman dia dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Coba tak ulama begitu Pak. Ya. Inilah hebatnya kalimat la ilaha illallah ini. Dia bisa mengamankan kita dari azab dunia dan akhirat. Apalagi dari siksa neraka kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah SAW, ucapan la ilaha illallah menolak dari pembacanya 99 pintu bencana. Yang terendah adalah bencana dalam kedudukannya, dalam jabatan. Nah, jadi kalau mau kita bebas dari bencana dalam jabatan, fitnah jabatan, banyaklah mengucap la ilaha illallah. Kemudian keutamaan la ilaha illallah ini juga disebutkan, ya. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melainkan Allah berfirman, benarlah engkau hambaku, aku adalah Allah, tak ada Tuhan selain aku menjadikan kau saksi semua hal ini, aku menjadikan saksi kamu semua, hai para malaikatku, ya. Hai para malaikatku, saksikan aku benar-benar telah mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Wah, ini memang biasanya hadis sepertinya hadis lemah, cuman di sini nggak disebut hadis lemah. Tapi sebagaimana kita sebut tadi, kalau untuk fadilah amal hadis lemah begini boleh dipakai, walaupun tidak mesti kita yakin 100%. Tapi la ilaha illallah itu tetap fungsinya. Ya. Karena hadis ini lemah, kadang perawinya aja gak lupa. Tapi tetap fungsinya sangat besar la ilaha illallah. Semakin banyak kita ucapkan, semakin banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ini hadis lain, hadis lain disebut, siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, apa keikhlasan? Seseorang mengucap la ilaha illallah, salah satu bentuk keikhlasan ucapan ikhlas la ilaha illallah itu kalau dia disertai ketaatan kepada Allah. Jadi salah satu bentuk ikhlas kita mengucap la ilaha illallah adalah dengan mentaati Allah. Itu ciri-ciri kita ikhlas mengucap la ilaha illallah. Ada lagi yang walaupun gak ada hadisnya kata Ibnu Taimiyah, tapi ini termasuk amalan rahasia, sering diamalkan ulama salaf. Dalam Majmu' Fatawa dia katakan begini, ya, siapa yang membaca 70.000 kali la ilaha illallah, maka hal itu adalah amalan ulama-ulama salaf, sunnah ulama salaf. Walaupun Nabi tidak mengatakannya dalam bentuk hadis mutawatir, tapi ulama salaf banyak yang mengamalkannya. Nah, sebahagian ulama mengatakan di dalam fadilah amal buku jemaah tabligh disebut ada seseorang melapor kepada seorang syekh ulama. Dia ngelapor apa? Satu malam dia bermimpi orang tuanya masuk neraka, dibakar di neraka. Pagi-paginya dia menangis. Dia jumpai ulama setempat, masyaikh. Ya Syekh, aku sedih. Kenapa wahai Ananda? Semalam aku mimpi orang tuaku dibakar Allah di neraka. Bagaimana aku tidak sedih? Tolonglah aku, kasih amalan bagaimana untuk membebaskan mereka, membantu mereka. Maka kata Syekh, pulanglah engkau. Setelah pulang, maka syekh ini membaca 70.000 kali la ilaha illallah, dihadiahkan kepada orang tua laki-laki. Kemudian 1 minggu dia datang lagi, atau 3 hari dia datang lagi. Kemudian dia datang lagi. Lalu apa dia katakan? Syekh, alhamdulillah. Kenapa Ananda?
semalam aku bermimpi orang tuaku sudah tersenyum, sudah terbebas dari api neraka. Maka di dalam amalan tarekat ini termasuk amalan rahasia, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah terlanjur mati dalam kondisi fasik, banyak dosa besar, salah satu alat menebusnya kalau diperkenankan Allah, ya, saya katakan, kalau diperkenankan Allah, dimakbulkan Allah, salah satu alat menebusnya dari neraka adalah menghadiahkan 70.000 kalimat la ilaha illallah kepada orang pendosa besar itu. Itulah menebus dia dari neraka, sisa neraka. Ya. Dan riwayat-riwayat seperti ini, ya model begini banyak dialami oleh para tabi'in, para ulama-ulama dulu. Sebagian orang kan gak percaya, enak banget kayak gitu ya, katanya kan. Jadi kok gak sholat gak ini gimana? Nah, saya kasih tahu rahasianya, karena ini memang amalan rahasia. Rahasianya begini Bapak Ibu. Secara hukum asbab, Allah itu ya akan mengajak orang-orang yang berdosa besar dan mengampuni orang yang mohon ampun, dan akan memasukkan orang beriman ke dalam surga. Ini hukum umum. Tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah, Allah tidak wajib memasukkan pendosa besar ke neraka. Yaf'alu ma yasha. Dia bisa berbuat sekehendaknya. Dia berhak mengampuni pendosa besar dengan rahmatnya yang maha luas. Itu terserah dia. Ya. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah. Maka ketika terjadi dialog dalam Quran, ini dialognya sangat dalam maknanya, antara Allah dengan Nabi Isa. Hai Isa, apakah engkau ada menyuruh mentuhankan dirimu semasa kau hidup? Ya Allah, semasa aku hidup aku tak pernah melakukan itu. Tak mungkin ku mengatakan yang bukan aku. Ya. Aku selalu mengajak hamba-hambamu menyembah dirimu. Tetapi sesudah aku mati, engkaulah yang lebih tahu keadaan mereka. Falamma tawaffani, ya, tatkala saya engkau mewafatkan aku, engkau lebih tahu terhadap umat-umatku. Lalu Nabi Musa mengatakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengajak mereka hamba, ya umatku, jika engkau mengajak mereka umat-umatku, sesungguhnya mereka itu hambamu, mereka itu ciptaanmu. Mau kau pecah-pecah kepalanya, mau kau bakar-bakar tulangnya, mau kau hancur binasakan mereka, uang hambamu, ciptaanmu. Kau bisa melakukan apa saja sama mereka, terserahmu. Wa in taghfir lahum, tapi ketika engkau menghapuskan dosa mereka, mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha agung dan maha bijaksana. Tidak ada orang yang bisa menuntutmu dan mengatakan engkau tidak adil ketika engkau mengampuni hamba-hambamu yang berdosa. Wah, dalam maknanya kan. Kalau saya menziarahi orang-orang yang terkenal dosa banyak, rajin tinggalin sholat, nah begitu saya ucap, saya doakan di kuburan itu, Pak. Ya Allah, kalau ini pendosa besar, kau tahu ini pendosa besar, sering tinggalkan sholat, kalau kau ajak dia hambamu, mau kau remukkan badannya, mau kau hancurkan tulang belulangnya, gak akan berdaya dia, gak ada apa-apanya sama hamba ini. Lemah ini ya Rabb. Tapi jika kau ampuni dia, engkau maha kuasa dan maha bijaksana. Gak ada orang yang berani memerintahmu. Dosa-dosanya tidak ada bermanfaat, tidak berbekas kepada derajatmu. Dosa-dosa hambamu tidak akan menurunkan derajatmu dari ketuhananmu. Dosa-dosa hambamu, seluruh manusia durhaka di muka bumi, tidak akan berbekas, tidak akan menurunkan derajat ketuhananmu. Gak ada bekasnya bagi zat Tuhan.
Wah, itu kan ngeri Pak tauhidnya. Sebenarnya dalam maknanya itu kan. Artinya apa? Kalau Allah mau mengampuninya itu terserah dia. Siapa yang bisa menghakimi Allah? Siapa yang bisa merintah Allah? Rahmatnya mah besar. Maka kalau sudah sangat terlanjur meninggal dalam kondisi fasik, dianggap bermimpi kita dia masuk neraka, kirimlah kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70.000. Ada dalam tarikat itu, kalau kita mau jadi khalifah, kirim 70.000 la ilaha illallah kepada dua orang tua kita, kepada guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimah. Kirim 70.000 ucapan la ilaha illallah. Ya. Di dalam kitab Ibnu Qayyim disebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini juga memberi syafaat atau menarik 70.000 orang lagi untuk masuk surga masing-masing. Jadi sebenarnya maka orang ahlu sunnah ini tak setuju kalau ada orang mengatakan kalau dia sudah mati, ya la wala tadiru wajiratu wizra ukhra. Udah mati dia udah. Kita nggak bisa ngirim nggak bisa ngirim amalan lagi sama dia, nggak bisa. Kalau nggak bisa lagi orang hidup menolong orang mati, nah ini logikanya ya. Ngapainlah kita berdoa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang beriman laki-laki dan perempuan baik yang hidup dan sudah mati. Untuk apa kita berdoa gitu, Pak? Kalau nggak ada manfaatnya. Ngapain orang hidup doa gitu lagi? Kok nggak ada manfaatnya lagi kalau udah mati? Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling benar, tidak bisa diputuskan hubungan kita dengan orang beriman, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal. Ya kalau kita berdoa minta diampuni, kalau Allah mengampuni, kita mau apa? Nah, kembali kepada akidah tadi, Allah itu kan yaf'alu ma yasha, dia berbuat sekehendaknya, tidak ada yang memerintahnya. Walaupun Mu'tazilah mengatakan, oh nggak bisa dong, Allah itu kalau buat sekedarnya suka-suka hati, mana boleh Allah buat suka-suka hati? Masa orang durhaka nggak dia ajak, dia masukkan ke surga? Masa orang taat dia masukkan ke neraka? Ya nggak mungkin lah. Ya orang tadi masukkan ke surga, orang jahat dimasukkan ke neraka, betul hukum umum. Tapi kalau Allah mengampuninya, kita mau apa? Kenapa banyak yang mendoakannya? Kita mau bilang apa coba? Nah, ini. Maka akidah Asy'ariyah itu mengatakan seperti itu. Ya, Allah berhak mengampuni siapa yang dia kehendaki karena tidak ada yang memerintah dia. Ini maka saya sebut tadi, ini salah satu amalan rahasia. Yang kita takutkan kalau kita sebut begini nanti datang bapak-bapak, ibu-ibu nanti, aku udahlah nggak sholat udah banyak, nggak sholat aku. Nanti udahlah nak, nanti kalau meninggal bapak hadiah aja 70.000 untuk nembus bapak dari neraka katanya. Wah, gawat ya. Ini bahayanya. Dia kira itu sudah pasti, belum tentu dikabulkan Allah. Bagaimana kalau ditolak Allah? Syafaat itu tak diizinkan Allah, itu sampai ke kita. Berabe enggak? Hancur kita, Pak, belum kan? Makanya tetap tidak boleh berpegang kepada. Ya bagaimana kalau anak kita nanti nggak mau dia? Jangankan untuk ngirim la ilaha 70.000 kali, sholat aja nggak dia, ke masjid aja nggak mau. Ini termasuk amalan rahasia ya. Makanya sebahagian hadis-hadis Nabi itu ada yang seperti tadi kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya Allah, siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kalaupun dia masuk surga ya Rasul, walaupun dia berdosa besar, walaupun dia merampok, mencuri, berzina, iya masuk surga kata Nabi. Wah, kalau gitu ku sebarkanlah hadis ini ya kepada sahabat. Tunggu dulu, jangan. Takut jadi fitnah. Takut disalahpahami. Memang masuk surga, tapi kapan masuknya kan begitu. Tapi kita orang beriman harus membersihkan hati kita dengan la ilaha illallah
juga harus sering-sering mengucapkannya mukhlisan, dengan tulus ikhlas. Supaya apa? Bersih hati kita, dapat manfaat kita. Pasti satu saat kita akan masuk surga. Walaupun banyak dosa kita, karena ikhlas mengucapnya, kalaupun nanti mampir di neraka, masih ada harapan masuk surga, gak kekal di neraka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita gak mau mengucap la ilaha illallah, gak ada harapan kita kan? Gak banyak yang bisa kita harapkan. Inilah keagungan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan manusia kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan langit dan bumi kecuali Allah, tidak ada yang tempat bergantung seluruh makhluk kecuali Allah, tidak ada tempat bermohon, berdoa, meminta kecuali Allah. Paling puncak, la maujud illallah. Semua yang maujud ini pada hakikatnya tidak ada, seperti bayangan. Ada tapi tak ada. Yang maujud yang sebenarnya adalah Allah. Maka nanti semuanya binasa, hancur lebur jadi debu. Yang ada hanya Zat dan Allah yang kekal. Kullu syai'in halik, semua binasa kecuali Zatnya. Itu makna yang paling tinggi. Maka dalam zikir itu nanti la ilaha illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Sehingga kita pun nanti merasa kita gak ada, hilang. Yang kita pandang yang ada yang maujud hanya Allah, Zatnya yang maha kekal, yang maha bijaksana. Yang terakhir dikatakan beliau, Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin lewat di atas kuburan lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah menerangi seluruh kubur itu dan mengampuni pembacanya, ya, menulis baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat, menghapus baginya sejuta kejelekan. Jadi dengan mengucap la ilaha illallah ini wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, atau di sini disebut wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu bisa menerangi seluruh kuburan yang kita kunjungi. Luar biasa cahayanya. Inilah keunggulan, kehebatan kalimat ini. Tadi Imam zikir la ilaha illallah mimpin kan mantap kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan itu rasanya Allah itu maha hebat, rasanya kita nggak ada mau berhenti, kita menggigil pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita semangat mengamalkannya ya. Banyak-banyak ucap la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini akan menepis, mengikis sifat-sifat kekufuran dan menguatkan iman. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, kuatkan iman kamu dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Sampai situ saja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.